Shalom, selamat pagi Amang Inang jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Kita kembali bertemu di Renungan Pagi HKBP Denpasar untuk edisi hari ini Selasa 23 Juli tahun 2024. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bernyanyi terlebih dahulu. Kita bernyanyi. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini yang menginang tertulis dalam Injil menurut Matius pasal 18 ayat 20. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Di dalam bahasa Batak dikatakan, ai anggo pungu 2 manang tulu pe marhite guarhu sai dong anakku do nasida. Demikian firman Tuhan. Amang sering kali kita pakai ayat ini untuk menyebutkan situasi di mana ketika kita beribadah dalam jumlah yang sedikit. Jadi kita sedang ibadah partangyangan kah atau ibadah umum kah, minggu umum, minggu bolon begitu. Tapi ternyata yang datang, yang menghadiri ibadah tersebut hanya ada beberapa orang, hanya segelintir orang, hanya sedikit orang begitu. Lalu kita akan menyenangkan diri dan orang-orang yang hadir dengan mengatakan bahwa kita tidak perlu takut, tidak perlu khawatir, tidak perlu rendah hati yang mengenang, karena di mana 2 atau 3 orang berkumpul di situ ada Tuhan hadir juga begitu. Tidak salah, tapi konteks ayat ini sesungguhnya bukan tentang ibadah itu, tetapi tentang persaudaraan, tentang persekutuan, tentang komunitas, tentang bagaimana kita men-treat atau memperlakukan saudara kita. Ketika ada saudaramu yang berbuat salah, tegurlah. Begitu. Ketika ada saudaramu yang berbuat salah, tegur. Ini tentang menegur saudara, tentang menegur sesama. Dan ternyata kita bisa, kalau dalam tradisi Yahudi, dalam mempertanyakan sesuatu, menentukan satu kebenaran, itu harus ada saksi setidaknya 2, 3 atau lebih orang begitu. Ada jumlah tertentu yang diharuskan untuk menjadi saksi kejadian tertentu. Nah, jadi konteksnya adalah tentang seperti itu, tentang untuk menegur saudara kita, tentang menegur. Jadi yang mau dikatakan adalah nggak perlu memberitakan rasa malu atau kesalahan saudara-saudaramu sampai ke seluruh jemaat, begitu. Jadi 2, 3 orang pun untuk bahasa Bataknya manakasi seseorang itu, untuk manakasi, untuk berbicara dengannya 4 mata, katakan begitu misalnya. Itu pun adalah cara yang baik. Sementara ada kebiasaan di beberapa orang yang apalagi yang baru mengenal medsos atau yang belum bisa menahan diri dalam bermedsos, ketika dia punya persoalan, itu dia langsung angkat sampai ke media sosial yang bahkan orang-orang yang tidak pernah ketemu dengannya pun akan baca. Dia bertengkar atau sedang ribut, sedang punya masalah dengan suaminya atau dengan istrinya, dengan anaknya, dengan tetangganya, dengan saudaranya, abang adiknya, dengan orang tuanya, langsung update ke medsos.
nggak sekedar menceritakan ke orang langsung yang dijumpainya, tetapi seluruh orang yang buka medsos itu, bahkan yang tidak mengenal pun akan tahu persoalan itu begitu. Jadi ini adalah tentang menegur. Ayo kita saling menegur kalau ada yang salah, kalau ada yang menyimpang, kalau ada yang perlu dukungan, ayo kita ngobrol. Ayo kita berkumpul. Tidak usah disebarkan dulu kemana-mana. Bahkan dua orang pun, 4 mata pun ngobrol, itu adalah pertemuan yang dihadiri Tuhan juga. Ketika kita saling mengaku di dalam pertemuan itu, ada perubahan di sana, ada perbaikan di sana, maka yakinlah bahwa Tuhan pun bekerja di antara 2 orang itu, 2 atau 2 orang itu, di mana 2 orang atau 3 orang berkumpul di dalam namaku. Kata Tuhan, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Ketika ada pengampunan di sana, ketika ada pembaruan di sana, perubahan di sana, maka 2 dan 3 orang pun sudah cukup untuk menjadi saksi atas pertemuan itu. Karena Tuhan ada di tengah-tengah mereka secara langsung. Jadi ingatlah Manginang, tidak perlu, kalaupun dalam rangka mengabari, membenarkan seseorang, menegur seseorang, tidak perlu harus sampai ke seluruh dunia tahu, tapi ketika kalian berdua pun berbicara untuk kebaikan di perkumpulan kalian itu, perjumpaan kalian itu pun, Tuhan hadir di sana dan bekerja di sana. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa kami atas segala anugerah-Mu di dalam kehidupan kami hingga pada saat hari ini. Terima kasih atas firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa di mana 2-3 orang yang saling mengasihi, saling menegur, saling merindukan pembaruan, berkumpul, maka di sana Engkau ada di tengah-tengah mereka. Biarlah ya Bapa, kami juga dapat di setiap persekutuan kami, di keluarga kami, di rumah tangga kami, di setiap perkumpulan yang Engkau perbolehkan kami ada, di sana kami dapat saling membangun, karena kami yakin dan percaya ya Bapa, Engkau ada di tengah-tengah kami, di setiap persekutuan kami. Berkati segala aktivitas kami sepanjang hari ini ya Bapa, biarlah berjalan dengan baik, penuh sukacita dan damai sejahtera yang daripada-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian renungan pagi kita untuk hari ini Manginang. Sampai jumpa di hari esok. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Horas.